Horas, привет, привет, привет. Setelah kemarin gue ngebahas tentang kasus keempat, yaitu Vinicius Neypages, sekarang di video belajar bahasa Rusia kali ini, gue akan ngebahas tentang Predlož Neypages atau kasus ke-6. Mungkin teman-teman mulai bertanya, bang, kenapa sih ngebahas kasus? Ya gue kasih tahu aja, karena kasus ini merupakan salah satu aturan dasar dalam berbahasa Rusia. Jadi kalau kalian tidak mengerti cara perubahan kata sesuai dengan kasus yang dibutuhkan, kalian tidak akan bisa berbahasa Rusia dengan baik dan benar. Dan lawan bicara kalian mungkin orang Rusia atau kenalan kamu yang orang Rusia tidak mengerti kamu ngomong apa begitu. Oleh karena itu, belajar kasus ini sangat penting. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja subscribe channelnya biar gue makin semangat bikin konten-konten tentang belajar bahasa Rusia lainnya. Kalau begitu, kita langsung aja mulai videonya. Kasus 6 merupakan salah satu dari 6 kasus yang ada di dalam bahasa Rusia. Nah, kasus 6 sendiri ini fungsinya adalah untuk menerangkan posisi di mana kita berada. Seperti itu. Dan juga tentang apa yang kita pikirkan. Namun, karena kasus 6 itu sebenarnya luas juga pembahasannya, kita akan fokus ke kasus 6 yang menggunakan preposisi atau kata depan v dan na. Oke, v dan na. Nah, dua preposisi inilah yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Bisa kita atau suatu benda. Jadi kasus 6 yang kita bahas menerangkan posisi. Paham ya sejauh ini? Karena nanti berikutnya jika teman-teman tulis komentar, bang, lanjut dong kasus 6. Saya akan bikin materi tentang kasus 6 lainnya. Oke, daripada makin lama penjelasannya, kita langsung ke contoh penggunanya aja ya. Contoh kasus 6 dalam kalimat bahasa Rusia yang pertama adalah, saya sedang berada di sekolah. Oke, saya sedang berada di sekolah. Nah, bahasa Rusianya yang benar adalah, я нахожусь в школе. Sekali lagi, я нахожусь в школе. Saya bahasa Rusianya adalah ya. Sedang berada bahasa Rusianya adalah находиться. Namun, karena sudah memiliki subjek ya, maka harus berubah kata kerjanya atau mengalami konjugasi. Sehingga dari находиться menjadi нахожусь. Sekolah bahasa Rusianya adalah школа. Mirip ya. Nah, kalau bahasa Rusia di sekolah adalah в школе. Jadi inilah bentuk dari kasus 6. Jadi saya sedang berada di sekolah, bahasa Rusia yang benar sekali lagi adalah я нахожусь в школе. Jadi cepatnya я нахожусь в школе. Saya sedang berada di sekolah. Bukan я находиться в школе. Nope, itu salah. Itu tidak mengalami perubahan dan kasus 6-nya salah. Yang benar adalah я нахожусь в школе. Atau langsung saja, saya di sekolah, я в школе. Seperti gue bilang sebelumnya bahwa kasus 6 itu preposisinya atau kata depannya ada v dan na. Terus kapan kita bisa menggunakan v, kapan bisa kita menggunakan na? Sebenarnya agak tricky ya, karena dua-duanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya di. Kita berada di sebuah tempat, seperti itu. Nah, gampangnya adalah kita menggunakan preposisi v kalau kita berada di sebuah daerah yang tertutup atau indoor. Sedangkan kalau na biasanya itu outdoor. Dia terbuka, tidak tertutup. Nah, tapi saran gue untuk hal-hal tersebut kita bisa menghafal beberapa kata yang sering kita kunjungi. Sehingga ketika ditanya kita bisa menggunakan apakah v atau na. Contoh dari penggunaan v dan na pada sebuah tempat seperti yang ada di tabel ini. Kita bisa cek. Contohnya bahasa Indonesia kantor, bahasa Rusia kasus 1 office. Bahasa Indonesianya di kantor, bahasa Rusia kasus 6-nya adalah v office. Lalu rumah sakit, больница, di rumah sakit, v больнице. Kemudian ada
stadion, di stadion, na stadionnya. Oke, nah hal-hal ini nanti teman-teman bisa cek bagaimana perubahannya yang benar di kasus 6. Oke, ini gue kasih tanda yang merah itu merupakan akhirannya. Teman-teman bisa melihat bahwa yang akhirannya konsonan ditambahkan huruf E, seperti office menjadi officie, atau stadion menjadi stadionnya. Akhiran A menjadi Y, seperti poczta, ya, yaitu kantor pos menjadi poczcie. Kemudian akhiran ya menjadi I, seperti stansia, yaitu stasiun, menjadi stansi. Kemudian Y menjadi I, seperti общежитие menjadi общежитие. Kemudian yang akhirannya aya menjadi oi. Contohnya stolovaya yang artinya kantin menjadi stalovoy. Oke. Jadi kalau di kantin bahasa Rusianya adalah stalovoy. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham ya bagaimana penggunaan kasus 6 dalam sebuah kalimat di bahasa Rusia. Nah, sekarang gue akan memberikan contoh percakapan bagaimana kita menggunakan kasus 6 dalam bahasa Rusia. Jadi ada dua tokoh, yaitu Katya dan Alexander. Oke, langsung aja kita bikin contoh dialognya. Привет, привет. Где ты сейчас? Я сейчас в парке. А ты где? Я в магазине. Хочу тебе что-то купить. Хочешь шоколад? Да, я хочу. Спасибо. Хорошо. Без проблем. Скоро встретимся в парке. Увидимся. До свидания. Itu merupakan salah satu bentuk dialog yang menggunakan kasus 6 dalam percakapannya. Itu aja video kali ini. Gue harap teman-teman bisa terbantu dalam penjelasan gue mengenai kasus 6, yaitu предложные падежи. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada komentar, saran, langsung aja diketik, tulis di kolom komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Subscribe jika memang membantu teman-teman dalam belajar bahasa Rusia. Terima kasih telah menonton. Horas, salam dari Indonesia.